warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Azhara Nadieva Kolbi Buhori dengan NIM akhir 240500272 dari kelas Statistik 2A. Nah, jadi di video kali ini kita akan melakukan uji statistik menggunakan Smart PLS yang terdiri dari evaluasi outer model untuk validitas dan reliabilitas, serta evaluasi inner model untuk uji hipotesis jalur atau mediasi. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita kenal dulu yuk sama hipotesisnya. H0 tidak dapat pengaruh signifikan antara customer innovativeness terhadap purchase intention. H1, customer innovativeness berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. H0 tidak dapat pengaruh signifikan antara perceived usefulness terhadap purchase intention. H2, perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara customer innovativeness terhadap perceived value. H3, customer innovativeness berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived value. H0, perceived value tidak memediasi hubungan antara customer innovativeness dan purchase intention. H4, perceived value memediasi hubungan antara customer innovativeness dan purchase intention. H0, perceived value tidak memediasi hubungan antara perceived usefulness dan purchase intention. H5, perceived value memediasi hubungan antara perceived usefulness dan purchase intention. Nah, jadi di sini udah kita siapkan ya data yang akan kita masukkan ke dalam Smart PLS nanti. Nah, di sini tuh ada 200 responden yang akan kita olah datanya ke Smart PLS. Jadi yang pertama kita klik new project, lalu namanya kita sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya mengisi ujian statistik, lalu klik create. Nah, selanjutnya import data file untuk memasukkan data ke dalam Smart PLS. Lalu klik open dan akan muncul seperti ini, lalu kita klik import. Selanjutnya kita klik back, lalu klik create model. Nah, di sini model type-nya kita pilih PLS SEM dan model name-nya kita isi sesuai dengan nama project yang sudah kita buat tadi. Lalu klik save. Selanjutnya kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya. Di sini variabel X1 kita kelompokkan dan kita tarik ke dalam halaman kosong ini. Dan kita ganti namanya menjadi consumer innovativeness. Lalu klik OK. Dan di sini kita bisa atur mau dihadapkan sebelah mana, kanan, kiri, atas atau bawah. Di sini saya akan menghadapkan ke sebelah kiri. Selanjutnya yaitu kita kelompokkan variabel X2. Lalu kita tarik ke tengah dan kita kasih nama sesuai dengan variabelnya. Di sini X2 itu merupakan perceived usefulness. Selanjutnya kita arahkan seperti yang variabel X1 tadi. Dan di sini kita bisa rapi-rapikan ya. Selanjutnya yaitu variabel mediasinya. Nah, di sini kita blok dulu, lalu kita tarik ke tengah. Karena mediasi jadi kita taruh tengah ya. Di sini variabel mediasinya yaitu perceived value. Kita klik OK, lalu kita rapi-rapikan. Nah, selanjutnya kita klik Y, yaitu Y1, lalu kita tarik ke tengah. Dan kita ganti namanya menjadi purchase intention. Nah, selanjutnya kita klik connect untuk menghubungkan antara variabel X1, X2 ke variabel mediasi, dan X1 ke variabel Y, X2 ke variabel Y, dan variabel mediasi ke variabel Y. Sudah seperti ini. Lalu ini sudah terbentuk ya modelnya. Selanjutnya yaitu kita klik calculate. Kita klik calculate, terus pilih algorithm dan klik start. Nah, di sini untuk mencari validitas convergent overloading kita klik overloading. Nah, di sini hijau semua ya. Selanjutnya yaitu untuk melihat validitas convergent yang AV kita klik construct reliability and validity. Nah, di sini sudah terlihat ya. Dan ini tuh untuk melihat reliabilitas internal, reliabilitas komposit juga di sini ya, lihatnya. Selanjutnya kita melihat
validitas diskriminan menggunakan corner lacquer ya. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Selanjutnya yaitu validitas diskriminan menggunakan HTMT. Kita klik yang matriks dan ini hasilnya. Selanjutnya yaitu validitas diskriminan dengan cross loading. Selanjutnya yaitu melihat R-square. Nah, kita klik R-square dan melihat R-square juga kita klik di quality kriteria ya. Selanjutnya kita lihat indeks goodness dari yang ada di algoritma ini, kita klik model fit dan itu hasilnya. Selanjutnya yaitu kita akan melihat keys kuadrat yang ada di PLS predict atau CVPAT. Selanjutnya kita klik continue, klik start. Selanjutnya kita lihat di LV summary ya, PLS predict LV summary. Kita lihat. Nah, selanjutnya kita ke bootstrapping. Di sini kita klik start calculate. Nah, di sini kita akan melihat di path coefficient. Selanjutnya kita klik di specific indirect effect. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi output dan juga melakukan kesimpulan dari hasil data yang udah kita masukkan ke Smart PLS tadi. Nah, jadi yang pertama kita akan melihat uji validitas konvergen melalui outer loading. Nah, jadi di sini terlihat kalau misalkan semuanya berwarna hijau, yang berarti berdasarkan hasil pengujian, semua indikator pada masing-masing variabel itu memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Jadi variabel customer innovativeness atau X1 itu memiliki nilai loading itu sebesar antara 0,824 hingga 0,867. Nah, sedangkan variabel perceived usefulness, nah itu ada di antara 0,824 hingga 0,882, dan variabel perceived value itu ada di 0,796 dan juga 0,841, dan variabel purchase intention itu berada di 0,799 sampai dengan 0,848. Jadi menurut Hare itu indikator itu menyatakan valid apabila nilai outer loading itu lebih dari 0,70. Jadi keseluruhan indikator dalam model ini itu telah memenuhi syarat sehingga dinyatakan valid dan layak dipertahankan. Selanjutnya yaitu validitas diskriminan menggunakan corner lacquer. Nah, di sini nilai kuadrat AV setiap variabel itu lebih besar daripada korelasi antara variabel lainnya. Kayak misalkan di customer innovativeness itu 0,848, terus perceived usefulness itu 0,854, terus perceived value itu 0,819 dan purchase intention itu 0,818. Nah, di sini membuktikan kalau misalkan hasil setiap variabel itu lebih kuat mengukur variabel sendiri dibandingkan dengan variabel lain. Jadi kalau misalkan menurut Hare itu mencatatkan kalau misalkan akar dari AV itu harus lebih besar dibanding korelasi dengan variabel lainnya. Nah, syarat ini terpenuhi pada seluruh variabel sehingga validitas diskriminan model tersebut terkonfirmasi. Selanjutnya yaitu validitas diskriminan menggunakan HTMT. Nah, di sini berdasarkan hasil pengujian, seluruh nilai HTMT itu berada di antara variabel itu kurang dari 0,90, bahkan di bawah 0,85. Jadi menurut Hare itu menetapkan batasan HTMT itu kurang dari 0,85 atau 0,90 sebagai syarat validitas diskriminan yang baik. Nah, nilai tertinggi adalah antara purchase intention dan perceived value sebesar 0,717. Nah, hasil ini berarti setiap variabel dalam model itu memiliki karakteristik tersendiri yang secara konseptual itu nggak dapat saling menggantikan satu sama lain. Selanjutnya yaitu uji validitas konvergen dilihat dari AV. Nah, jadi untuk seluruh variabel itu berada di atas ambang batasan ya, lebih dari 0,50 yang disyaratkan oleh Hare. Nah, jadi di sini terlihat hijau semua. Jadi setiap variabel itu mampu menjelaskan lebih dari separuh varian indikator-indikatornya. Nah, sehingga variabel konvergen itu terpenuhi untuk semua variabel. Selanjutnya yaitu reliabilitas internal menggunakan Cronbach alpha. Nah, di sini juga terlihat ya kalau misalkan semua itu berwarna hijau. Jadi dari hasil ini menunjukkan kalau misalkan seluruh variabel dalam penelitian ini tuh memiliki nilai Cronbach alpha itu di atas 0,70. Kayak misalkan customer innovativeness itu mendapatkan nilai 0,957, terus perceived usefulness itu sebesar 0,926, terus perceived value itu sebesar 0,918, dan purchase intention itu sebesar 0,929. Nah, jadi
Menurut Hare itu, suatu konstruk dinyatakan reliable kalau misalkan nilai Cronbach alpha mereka itu lebih dari 0,70. Nah, dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini itu udah memenuhi syarat reliabilitas internal dan dinyatakan konsisten dan dalam mengukur konstruknya masing-masing. Selanjutnya kita bisa lihat reliabilitas komposit melalui komposit reliability ya, sebelahnya Cronbach alpha itu. Jadi dapat kita lihat kalau misalkan sini tuh jauh semua, yang berarti semuanya itu valid ya. Menyatakan kalau misalkan nilai komposit reliability ini lebih dari 0,70, jadi semua itu dianggap reliable. Dan nilai yang di atas 0,80 ini menunjukkan kalau misalkan reliabelnya itu sangat kuat. Nah, jadi semua konstruk dalam penelitian ini tuh terbukti memiliki konsistensi internal yang tinggi dan layak digunakan dalam pengujian model struktural. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan analisis evaluasi intermodel, yaitu R kuadrat atau R square ini, atau koefisiensi determinasi. Nah, jadi berdasarkan tabel ini, R square itu variabel dari perceived value itu sebesar 0,510, terus R square adjustednya itu 0,505 ya, dan purchase intention itu R square-nya sebesar 0,562 dan R square adjustednya itu 0,555. Yang artinya apa? Jadi variabel customer innovativeness dan perceived usefulness tadi itu, X1 X2 itu secara bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 51,0% variasi pada perceived value. Nah, terus customer innovativeness itu dan juga perceived useful dan perceived value itu bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 56,2 variasi pada variabel purchase intention. Nah, sedangkan sisanya itu sebesar 43,8% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model ini. Jadi menurut Hare itu R square itu tergolong dalam kategori yang moderat ya, kalau misalkan sebesar 0,5 gitu. Selanjutnya yaitu kita analisis R square. Nah, di sini berdasarkan hasil penguji efek size, customer innovativeness itu memiliki pengaruh yang sedang terhadap perceived value, yaitu sebesar 0,171, dan pengaruh kecil terhadap purchase intention, yaitu sebesar 0,138. Lalu perceived usefulness itu memiliki pengaruh yang sedang terhadap perceived value, yaitu sebesar 0,190, dan pengaruh kecil terhadap purchase intention, yaitu sebesar 0,033. Terus perceived value itu memiliki pengaruh yang kecil terhadap purchase intention, yaitu sebesar 0,120. Nah, dari seluruh variabel ini, perceived usefulness itu memberikan kontribusi yang besar terhadap perceived value. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai indeks goodness of fit dan ukuran model global. Nah, di sini kita akan menganalisis SRMR atau standard root mean square residual. Nah, jadi di sini terlihat ya kalau misalkan nilai SRMR itu sebesar 0,048. Jadi menurut Hare itu model itu akan dinyatakan memiliki kecocokan yang baik kalau misalkan nilai SRMR-nya itu kurang dari 0,10. Nah, maka dapat disimpulkan kalau misalkan model penelitian ini itu memiliki tingkat kesesuaian yang baik antara model yang diestimasi dengan data yang diamati. Selanjutnya kita akan melihat di NFI ya, atau Normed Fit Index. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian itu terlihat kalau NFC-nya itu sebesar 0,866. Nah, menurut Hare itu kalau misalkan nilai NFI-nya itu lebih besar daripada 0,90, itu akan dikategorikan baik. Kalau misalkan 0,80 sampai 0,90 tuh cukup. Terus kalau misalkan kurang dari 0,80 itu termasuk kurang fit. Nah, di sini kan nilainya 0,866. Nah, jadi ini tergolong kategori yang cukup fit ya, sehingga model penelitian ini tuh dapat diterima dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian hipotesis selanjutnya. Selanjutnya kita akan melihat I kuadrat prediktif ya. Di sini terlihat ya kalau misalkan variabel perceived value itu sebesar 0,500 dan purchase intention itu sebesar 0,501, yang dimana keduanya itu lebih besar daripada 0, yang menandakan apa? Kalau misalkan model ini tuh memiliki relevansi prediktif yang baik. Jadi kalau misalkan menurut Hare menyatakan kalau misalkan I kuadrat itu lebih dari 0, berarti model itu mampu memprediksi nilai observasi secara kuat, dan nilai tersebut itu menunjukkan relevansi prediktif yang tergolong relevansi prediktif yang besar. Nah, sebagai intermodel nyatakan memiliki prediktif relevance. Nah, selanjutnya yaitu path koefisien. Nah, dari data ini tuh kita bisa simpulkan ya, kalau di tabel pertama nih kan customer innovativeness terhadap perceived value, nah itu berada di 0,383. Nah, sedangkan di statis itu sebesar 5,0
0,652 dan P value-nya itu sebesar 0,00. Nah, signifikan ya. Jadi A-nya itu harus kurang dari 0,05 sehingga H3-nya ini atau hipotesis ketiga itu diterima. Selanjutnya yaitu tabel kedua, customer innovativeness terhadap purchase intention yaitu sebesar 0,351 dan T statisnya itu sebesar 4,818. Sedangkan P value-nya itu sebesar 0,00 juga ya, berarti signifikan. Jadi H1-nya ini diterima. Selanjutnya yaitu perceived usefulness terhadap perceived value yaitu sebesar 0,403 ya. Dan T statistiknya itu 6,104, P value-nya yaitu 0,000 yang dimana itu kurang dari 0,05 ya, sehingga ini tuh mendukung jalur mediasi H5. Selanjutnya yaitu tabel keempat nih, perceived useful terhadap purchase intention yaitu sebesar 0,173 dan T statistiknya itu 2,412 dan P value-nya 0,016 ya. Di sini masih kurang dari 0,05 ya, jadi masih H2-nya itu diterima. Selanjutnya yang terakhir itu ada perceived value terhadap purchase intention. Nah, disitu terlihat kalau misalkan sebesar 0,327, T statistiknya itu 5,329 dan P value-nya itu 0,0000 dan itu kurang dari 0,05 sehingga pada tabel ini tuh terlihat kalau misalkan mendukung hipotesis 4 dan juga hipotesis yang kelima. Jadi kalau misalkan menurut Hare itu hipotesis itu akan diterima kalau misalkan T statistik itu lebih besar dari 1,96 dan value-nya itu kurang dari 0,05. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat di specific indirect effect. Nah, di sini terlihat ya kalau misalkan pada jalur consumer innovativeness ke perceived value ke purchase intention itu menghasilkan koefisien sebesar 0,125 dengan T statis sebesar 3,787 dan P value-nya itu 0,000 ya, yang dimana itu kurang dari 0,05. Jadi hasil ini tuh menunjukkan kalau misalkan perceived value itu terbukti memediasi hubungan antara customer innovativeness dan purchase intention secara signifikan. Nah, jadi hipotesis 4 atau H4 itu diterima, yang berarti semakin tinggi inovasi konsumen maka akan meningkatkan nilai yang dipersepsikan yang pada akhirnya itu akan turut mendorong niat beli konsumen. Nah, selanjutnya kita lihat di jalur perceived usefulness ke perceived value ke purchase intention, dan itu menghasilkan kalau misalkan menunjukkan kalau misalkan perceived value itu terbukti memediasi hubungan antara perceived usefulness dan purchase intention secara signifikan ya. Nah, dengan begitu berarti H5-nya itu diterima. Yang berarti kalau misalkan semakin tinggi persepsi kegunaan suatu produk, maka akan meningkatkan nilai yang dipersepsikan konsumen. Yang selanjutnya itu berdampak positif pada niat beli mereka. Kan tadi sudah dijelaskan kalau misalkan menurut Hare 2017 itu menyatakan kalau misalkan efek mediasi dinyatakan signifikan kalau misalkan T statis itu lebih besar dari 1,96 dan P value-nya kurang dari 0,05. Jadi kedua jalur mediasi dalam penelitian ini tuh sudah memenuhi kriteria ya, sehingga perceived value terkonfirmasi sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam model penelitian ini. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.